Baiklah, selamat sahabat bagi kita semua, saudara-saudara. Kita akan memulaikan acara Vesper kita. Pada Vesper kita, Pemuda Advent Gabungan Wilayah 8. Tetapi sebelum kita memulai Vesper kita, ada lagi kita mengundang Roh Kudus untuk hadir dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Baiklah, kita akan memulai dengan menyanyi lagu Sion edisi lengkap nomor 193 sebagai lagu buka kita yang akan dijalankan oleh operator, dan doa buka akan dibawakan oleh saudari Angel Silama.
ayat inti kita pada malam Sabat ini terdapat di 2 Petrus 1 ayat 12. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Dalam ayat ini mari kita sama-sama bertunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih karena pada hari ini Kau telah menjaga kami dari pagi hingga pada malam Sabat ini. Dan pada malam Sabat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy. Berkatilah segala firman yang diberikan oleh Pak Pendeta supaya dapat bermanfaat dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Jagalah dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik. Terima kasih buat Saudari Angel yang telah membawakan ayat inti dan juga sekaligus doa buka. Saya ingatkan untuk saudara-saudara untuk tolong dirubah namanya. Dalam artian adalah menambahkan nama jemaatnya masing-masing. Misalnya contohnya saya pribadi, saya dari Jemaat Warakas, saya menulis nama Filippo Kalalo dan strip Jemaat Warakas. Minta tolong untuk saudara-saudara untuk juga mengikuti yang sudah diminta untuk menambahkan nama jemaat kita masing-masing supaya kita lebih mengenal satu sama lain dan lebih mudah untuk kita kontrol masing-masing ya. Baiklah, dengan ini kita akan menyanyikan lagu tema kita I Will Go, sekaligus kita menyambut renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Roy Pitoy. Sudah. Sorry. Apa sudah oke sekarang suaranya? Sudah Pak Pendeta, sudah. Oke. Selamat Sabat saudara-saudara sekalian, umat-umat Tuhan di wilayah 8. Dan saya yakin juga bahwa banyak umat-umat Tuhan yang bukan dari wilayah 8 yang bergabung dengan kita pada saat ini. Selamat datang juga. Dan kalau saudara bukan anggota gereja Masehi Advent hari ke-7, selamat datang khusus buat saudara. Selamat datang yang khusus buat saudara. Tuhan memberkati saudara. Baiklah saudara-saudara, ini satu kesempatan yang istimewa
kita boleh berkumpul bersama-sama pada malam Sabat yang indah ini. Terima kasih kepada pengurus awam wilayah 8, juga Joyce sebagai ketua PAG yang sudah menghubungi saya. Terima kasih juga kepada hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta di 11 jemaat dan 1 perkumpulan dari wilayah 8. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada Vesper yang pertama di tahun 2022. Kita hidup di masa yang sangat genting, saudara-saudara. Kita yakin bahwa kita ada di ujung dari akhir zaman. Sebelum saya melanjutkan, mari kita mengundang sekali lagi Roh Tuhan untuk bersama-sama dengan kita. Dan selama kita berbakti, beribadah walaupun secara online, biarlah kita menjaga hadirat Tuhan di dalam hati kita dengan berdoa dalam hati kita terus. Pada saat yang sama, saudara tolong berdoa supaya Tuhan menaruh firman-Nya di dalam mulut saya. Mari kita tunduk kepala dan mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan, Engkau berjanji, di mana 2-3 orang sepakat memohon apa saja Engkau hadir bersama dengan kami. Kau juga berjanji, mintalah maka akan diberi, carilah maka akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Kau juga berjanji, apapun yang kami minta seturut dengan kehendak-Mu, Engkau akan mengabulkan permohonan kami. Adalah kehendak-Mu bagi semua kami bertobat, sehingga ketika Engkau datang pada kali yang kedua, tidak satupun dari antara kami yang akan tertinggal, tapi semua kami boleh diselamatkan masuk ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang limpah yang Engkau berikan. Kau juga berjanji, kuduskanlah mereka dalam firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, kami mau serahkan segenap kehidupan kami pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Engkau juga berjanji, jadi jika kamu yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak-Mu, apalagi Bapa-Mu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kau juga berjanji Tuhan, bahwa apapun yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau akan dengarkan doa kami. Tidak ada nama lain kami minta selain di dalam nama Tuhan Yesus saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pada saat ini sebagaimana judul yang sudah diberikan. Iya, judulnya adalah Present Truth 2022. Apa itu Present Truth? Sebagaimana ayat tema yang tadi sudah dibaca, Present Truth, saudara-saudara, adalah yang kita dapatkan di seluruh Alkitab hanya di dalam 2 Petrus 1 ayat 12. Hanya saja sayangnya kalau di dalam bahasa Indonesia sepertinya kurang pas ya bunyinya. Ya, kebenaran yang engkau sudah terima itu terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sayang sekali. Tapi mari kita lihat di dalam terjemahan King James Version. Ya, saudara-saudara, King James Version adalah suatu yang sangat istimewa. Alkitab yang diterjemahkan oleh kaum Protestan di sekitar tahun 1600-an. Para ahli-ahli dari universitas yang masih menjadi nomor 1 di dunia hingga saat ini. Dari Oxford University dan dari Cambridge. Itu adalah universitas Protestan yang sangat terkenal hingga hari ini. Ini adalah warisan saya dan saudara. Warisan dari Protestan. Saya ingin tampilkan saudara-saudara di layar pada saat ini. Apa itu present truth? Apa itu present truth, saudara-saudara? Ya, mari kita lihat. Ya, present truth berdasarkan King James Version disebutkan di 2 Petrus 1 ayat 12. Ya, saudara-saudara. Bahasa Indonesia mengatakan kebenaran yang telah kamu terima. Tapi sebenarnya apa artinya present truth? Ya, saudara-saudara. Apa artinya? Mari kita buka di dalam Matius 24 ayatnya yang ke-45. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, sebelum saya kutip ayat ini, di dalam Alkitab begitu banyak kebenaran-kebenaran yang indah dari Alkitab. Betul atau tidak, saudara-saudara? Tapi yang saya dan saudara butuhkan adalah kebenaran zaman ini. Itu seharusnya terjemahan daripada 2 Petrus 1 ayat 12. Kebenaran, bukan kebenaran yang engkau telah terima, tapi kebenaran di zaman ini. Apa artinya kebenaran zaman ini? Mari kita pergi kepada Matius 24 ayat 45.
Ya, jadi kebenaran yang sangat penting di tahun 2022 bagi saya dan saudara di awal tahun ini. Apa kebenaran yang sangat penting bagi saya dan saudara yang kita harus ketahui? Mari kita buka Matius 24 ayat 45. Firman Tuhan berkata, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Saudara perhatikan, pertanyaannya adalah siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Ternyata bukan hanya setia yang dibutuhkan, tapi setia dan bijaksana. Bukan hanya kebijaksanaan yang dibutuhkan, tapi kesetiaan, saudara-saudara. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ini adalah suatu perumpamaan yang kita tahu bersama. Tapi perumpamaan ini dimulai dengan kata-kata siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Saudara perhatikan, ada dua ciri khas dari hamba yang setia dan bijaksana. Yang pertama, dia harus setia. Kalau setia itu artinya apa? Menurut hukum Tuhan. Betul atau tidak? Kalau di jemaat disebutkan orang itu setia, atau ketua jemaat itu setia, atau anggota itu setia, apa maksudnya, saudara-saudara? Dia rajin beribadah, dia tidak pernah melewatkan ibadah, dan dia seorang yang menurut hukum Tuhan. Kalau seorang suami disebut seorang suami yang setia, maka itu artinya dia memegang sumpah pernikahan, dia menuruti hukum pernikahan, ya, dan hukum Tuhan. Jadi artinya setia adalah orang yang menuruti segala perintah Tuhan. Saudara setuju? Ini berdasarkan definisi Alkitab. Ya. Kemudian yang kedua, apa artinya dia juga harus bijaksana? Dalam konteks ayat ini, saudara-saudara, maka kalau kita lihat siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang memberikan, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya. Kebijaksanaannya adalah hamba yang setia ini, dia tahu makanan apa yang cocok pada waktunya. Jadi kalau saudara dan saya pagi-pagi bangun, terus dikasih es krim, apakah itu bijaksana, saudara-saudara? Iya. Oh, memang makan es krim tidak pernah bijaksana, tidak tepat ya, kecuali es krim sehat dari klub sehat. Ya, saudara-saudara, ada Dokter Daulat di sini, dia nggak akan setuju kita akan makan es krim. Mungkin ilustrasi saya salah, saya ganti. Tapi saudara-saudara, kita tahu kalau pagi makan apa yang pas, kalau siang makan apa yang pas, kalau malam makan apa yang pas. Betul atau tidak, saudara-saudara? Ya, kita tahu kalau orang lagi sakit, makanan apa yang pas untuk orang sakit. Betul atau tidak, saudara-saudara? Jadi orang yang bijaksana, dia tahu waktunya. Jadi kita tahu bahwa makanan melambangkan pekabaran. Karena manusia bukan hidup hanya oleh roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan. Mungkin saya harus kontekstualisasi, karena manusia bukan hanya hidup dari nasi saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara-saudara, ya, orang yang setia dan bijaksana, dia tahu waktunya kapan dia harus memberikan makanan. Dengan kata lain, kalau saya dan saudara adalah umat Tuhan yang setia, begitu banyak pekabaran yang sangat indah di dalam firman Tuhan, tapi yang paling penting yang saya dan saudara harus berikan adalah kebenaran zaman ini, present truth. Amin, saudara-saudara. Setiap saya dan saudara membawakan firman Tuhan, Tuhan menuntut kita menjadi hamba yang setia dan bijaksana. Hamba yang setia dan bijaksana tahu kapan waktunya memberikan suatu pekabaran. Bukan asal memberikan firman Tuhan, harus tahu dengan tepat waktunya. Sekarang kita hidup dalam masa yang genting. Amin, saudara-saudara. Kita ada di dalam masa yang genting. Kita bukan lagi main-main, saudara-saudara. Jadi, saya mau bertanya kepada saudara, tahukah saudara siapa yang dimaksud oleh perumpamaan ini ketika ditanyakan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana itu? Ada yang bisa jawab? Atau ini hanya perumpamaan? Atau ini pertanyaan yang sesungguhnya? Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Ada yang berani di sini dari wilayah 8 atau tamu-tamu kami yang berani malu, ya? Apakah ini pertanyaan atau ini hanya perumpamaan?
Saudara-saudara, ini adalah satu pertanyaan. Buat saya dan saudara jawab. Saya mau jawab ini, siapakah hamba yang setia dan bijaksana berdasarkan konteksnya. Berdasarkan konteks waktu firman ini diberikan oleh Tuhan Yesus. Di dalam Matius 24 dan 25. Konteksnya menyatakan bahwa ini adalah Yohanes Pembaptis. Aduh pendeta, dari mana jawabannya itu adalah Yohanes Pembaptis? Saya akan membuktikan dari Alkitab bahwa itu adalah Yohanes Pembaptis. Ya, karena Yohanes Pembaptis memberikan makanan pada waktunya. Apa pekabaran yang tepat pada waktu itu yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis? Di dalam Yohanes 1 ayat 22. Kalau saudara punya Alkitab silakan dibaca. Yohanes 1 ayat 22 ayat 29. Yohanes 1 ayat 29 firman Tuhan berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menanggung dosa seluruh dunia." Itu perkataan dari siapa? Dari Yohanes Pembaptis. Pekabaran zaman ini pada zaman Yohanes Pembaptis adalah Yesus Mesias itu. Dialah yang akan mati di kayu salib. Saudara-saudara, murid-murid Yesus yang paling banyak mengikut Yesus adalah karena mereka sudah terlebih dahulu menjadi murid dari siapa? Yohanes Pembaptis. Amin, saudara-saudara. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana pada zaman Yesus? Zaman Yesus, hamba yang setia dan bijaksana itu, dia setia membawakan pekabarannya, dan dia bijaksana, dia memberitahukan ini sesuai dengan nubuatan 70 kali 7 minggu. Saudara dan saya tidak perlu jelaskan, tapi saudara dan saya tahu apa itu nubuatan 2300 pagi dan petang yang mulainya sama dengan nubuatan 70 kali 7 minggu. Betul atau tidak? Atau saya harus minta saudara pergi kepada pendeta saudara dan minta diajarkan nubuatan 70 kali 7 minggu yang awalnya sama dengan 2300 pagi dan petang. Betul atau tidak saudara-saudara? Kalau anak-anak muda tidak tahu, pergi kepada pendeta, minta diterangkan apa artinya nubuatan 70 kali 7 minggu yang dibicarakan oleh Daniel 9 ayat 24, 25, 26, 27. Yang merupakan penafsiran dari Daniel 8 ayat 14. Saya harap saya bicara di dalam konteks orang Advent yang saya tidak perlu untuk menghemat waktu, tidak perlu jelaskan secara rinci ini. Tetapi saudara-saudara, Yohanes Pembaptis adalah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya ketika Yesus pertama kali datang. Amin, saudara-saudara. Jelas sekarang Yohanes Pembaptis adalah hamba yang setia dan bijaksana. Mari sekarang kita lihat apa kata Yesus tentang Yohanes Pembaptis. Mari kita lihat di dalam Matius 17 ayat 11. Saya mau seorang muda yang bersemangat untuk baca ayat ini supaya saya bisa full konsentrasi, tidak harus tampilkan ayatnya bagi saudara. Ada Filipo, boleh baca keras-keras MC kita tadi ya, karena MC silakan. Ya, Matius 17 ayat 11. Berapa ayatnya? Minta maaf. Matius 17 ayat 11, Filipo. Matius 17 ayat 11. Matius 17 ayat 11. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. 12 sampai 13. Ayat 12. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Ayat yang ke-13, pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Saudara, dengarkan, Yesus berkata bahwa memang Elia harus datang, tapi Elia sudah datang, tapi orang-orang tidak mengenalinya. Dan sebagaimana orang menganiaya Yohanes Pembaptis, demikian juga anak manusia akan menderita olehnya. Ya, saudara-saudara, dengarkan baik-baik. Ya, Yesus bilang bahwa Elia sudah datang. Iya, saudara-saudara, apa maksudnya Yesus bilang dan menyamakan Elia dengan siapa? Dengan Yohanes Pembaptis. Kenapa Yesus menyamakan Elia dengan Yohanes Pembaptis? Dari mana ceritanya? Iya, saudara-saudara, kalau saudara mau tahu cerita lengkapnya, iya,
Mari kita baca di dalam Lukas 1 ayat 17. Ya, mungkin Jovovic. Ya, saya suka orang-orang muda yang tampil semangat karena ini adalah event dari PAG ya. Boleh Jovovic baca. Kuat-kuat ya, semangat ya orang-orang muda. Silakan. Lukas 1 ayat 17. Silakan dibaca. Boleh cepat, kita nggak punya banyak waktu, sedangkan materinya sangat banyak untuk disampaikan. Silakan. Oh, nggak bisa di-unmute. Oke. Kalau begitu Joyce boleh bantu Joyce. Karena Joyce bersemangat nih. Ya, silakan Joyce. Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Lukas 1 ayat 17. Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Saudara dengarkan. Ini adalah kata-kata dari Gabriel, malaikat yang diutus kepada Sakaria, ayah dari Yohanes Pembaptis. Dan dikasih tahu, dan ia akan berjalan dalam kuasa dan roh Elia, dan ia akan membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya, dan membalikan orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian, ia menyediakan satu umat yang layak baginya. Saudara dengarkan, siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya? Ya, dia adalah Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, perjanjian lama ditutup dengan nubuatan mengenai Elia. Mari kita lihat dua ayat terakhir dari perjanjian lama di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ayat yang dikutip oleh malaikat Gabriel tadi. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Joyce, boleh dibaca lagi. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Silakan. Maleakhi 4 ayat 5 dan 6. Ya. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudara dengarkan. Ini adalah inti dari semua nubuatan di dalam perjanjian lama, ditutup dengan nubuatan akan datangnya siapa? Nabi Elia menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Dan ketika Nabi Elia itu datang, apa yang terjadi? Dia akan membalikan hati bapak-bapak kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Malaikat Gabriel tadi bilang, hati orang durhaka kepada pikiran orang benar. Dengan demikian menyediakan satu umat yang layak baginya. Saya mau tanya saudara-saudara, ya, kita tahu sekarang bahwa Yohanes Pembaptis itu jelas adalah Elia yang dimaksud. Tapi tentu saja itu untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama. Betul? Iya kan? Itu untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama. Sedangkan kalau kita baca di dalam Maleakhi 4 ayat 5 dan 6, jelas bahwa yang dimaksud bukan cuma kedatangan Yesus yang pertama, karena disebutkan sebelum datangnya atau menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Hari Tuhan yang besar dan dahsyat belum terjadi waktu Yesus datang yang pertama. Tapi hari Tuhan yang besar dan dahsyat akan terjadi ketika Yesus datang pada kali yang kedua. Amin, saudara-saudara. Itulah hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Dengan demikian, saudara-saudara, kita tahu sekarang bahwa akan ada Elia di akhir zaman yang datang sebelum hari Tuhan yang besar dan dahsyat. Amin, saudara-saudara. Sekarang mari kita baca, Joyce boleh dibaca, sorry saya minta tolong Joyce ya, di dalam Matius 3 ayat 1 dan 2. Sekarang kita mau cari tahu apa pekabaran yang diberitakan oleh Yohanes yang diinterpretasi oleh Gabriel dan Tuhan Yesus sendiri sebagai Elia yang akan datang. Jadi bukan Nabi Elia yang akan datang. Kita tahu Nabi Elia ada di surga dan dia pernah turun ke atas dunia bersama dengan Musa, bertemu dengan Tuhan Yesus di gunung yang Yesus dimuliakan. Boleh sekarang baca Matius 3 ayat 1 dan 2. Kita mau lihat apa pekabaran daripada Elia.
ya, yang merupakan Yohanes Pembaptis. Silakan. Matius 3 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Saudara dengarkan apa kata-kata Yohanes Pembaptis, "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat." Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Inilah pekabaran zaman ini pada zaman Yesus. Dan itu juga adalah pekabaran zaman ini oleh umat Tuhan yang benar. Elia yang akan muncul di akhir zaman. Kalau saudara mau tahu siapa umat Tuhan yang benar di akhir zaman, mereka harus mengkhotbahkan, "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat." Apakah dalam pekabaran-pekabaran saudara ketika saudara ditunjuk untuk berkhotbah, apakah saudara hamba yang setia dan bijaksana, atau apakah saya dan saudara gereja yang memakai nama kedatangan Yesus, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali? Apakah kita masih mengkhotbahkan bahwa kita harus bertobat karena kerajaan surga sudah dekat, yang artinya Yesus segera akan datang? Atau kita sudah tidak percaya bahwa Yesus akan segera datang? Bangkit umat Tuhan, bangkit. Kita menamakan diri Gereja Masehi Advent hari ke-7. Apa artinya Advent? Yang menantikan Mesias. Yohanes Pembaptis adalah nabi yang terbesar. Itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Mengapa? Karena dia yang membuka jalan bagi Yesus. Karena dia adalah Elia yang membuka jalan bagi datangnya Mesias. Dia Elia yang membuka jalan bagi datangnya Elisa. Elisa melambangkan Yesus karena Elia naik ke surga dan Elisa yang menggantikan dia. Yohanes Pembaptis melambangkan Elia, maka Yesus itulah Elisanya. Amin, saudara-saudara. Sekarang yang lebih relevan buat kita adalah kita sudah tahu pekabarannya. Sekarang, apakah Yesus mengkhotbahkan khotbah yang sama? Dari mana? Dari mana Yohanes Pembaptis mendapatkan pekabaran "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat"? Mari kita buka di dalam Matius 4 ayat 17. Ya, saya tahu saudara-saudara, orang Advent sudah capek mengkhotbahkan Yesus akan datang segera. Dari saya kecil, kata mereka, katanya Yesus mau datang segera. Sesudah saya besar, kemudian saya jadi opa-opa, kakek-kakek. Mana kedatangan Yesus itu? Mana kedatangan Yesus itu? Saudara-saudara, dengarkan. Kalau saya dan saudara adalah Elia yang dinubuatkan di dalam Alkitab akan datang sebelum menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat, maka pekabaran kita harus konsisten dengan "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat." Boleh dibaca, Joyce, kalau sudah dapat. Matius 4 ayatnya yang ke-17. Matius 4 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat." Nah, saudara dengarkan, Yesus sendiri mengatakan "Bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah apa? Sudah dekat." Sudah dekat. Saudara-saudara, kenapa Nabi Elia yang dipilih? Kenapa Nabi Elia yang dipilih bukan nabi yang lain? Kita tahu ceritanya. Kita tahu ceritanya seluruh orang Israel sudah murtad. Kenapa? Karena Raja Kristen, Raja Ahab, seorang Kristen, menikah dengan Isabel. Seorang apa? Seorang imam dari agama Baal, agama Sidon. Agama yang tidak percaya dengan Tuhan. Ya, saudara-saudara, ini simbol apa? Simbol agama dan negara bersatu. Dan seluruh Israel murtad, menyembah apa? Menyembah Baal, dan mereka punya nabi-nabi Baal dan nabi-nabi Asyera yang jumlahnya 950. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi menghadap Ahab dan bilang tidak akan ada hujan selama 3,5 tahun. Tidak akan ada hujan sampai aku mengatakannya. Sorry, bukan 3,5 tahun, tapi tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya. Saudara-saudara, ya, kita lihat di sini. Kemudian sesudah 3,5 tahun Tuhan suruh pergi ketemu Ahab dan tantang mereka untuk pergi ke Gunung Karmel. Kita tahu ceritanya. Dan nabi-nabi Baal bersama dengan nabi-nabi Asyera berjumlah 950. Mereka dari pagi sampai siang sampai sore berjingkrak-jingkrak. Tentunya mereka tidak akan lakukan itu tanpa musik.
Betul atau tidak, saudara-saudara? Coba saudara senam aerobik tanpa musik, apakah saudara bisa? Tapi dengan musik orang bisa sampai 2 jam, 3 jam. Jadi saudara, dengarkan. Apakah Elia pakai musik waktu dia punya giliran untuk berdoa? Tidak. Dia siram air di sekeliling daripada mezbahnya. Kemudian dia berdoa. Dan dia sebutkan, ya Tuhan Allah Ibrahim, Allah Ishak, Allah Israel. Sebelum selesai doanya, api turun dari langit membakar persembahan daripada siapa? Elia. Saudara-saudara, di akhir zaman akan terjadi penyembahan berhala yang palsu. Kemudian Nabi Tuhan akan datang. Nabi Elia akan datang melakukan reformasi di dalam gereja Kristen. Itulah Nabi Elia. Dan dia akan mengembalikan Israel, orang Kristen, kepada penyembahan yang benar. Dan isunya di akhir zaman adalah, apakah kita mau berbakti kepada Yahweh, Allah Israel, atau kita mau berbakti kepada Baal? Tahukah saudara, Baal itu dewa apa? Baal itu adalah dewa matahari. Baal adalah dewa matahari. Sekarang kita lebih tahu skenario apa yang akan terjadi di akhir zaman, karena Tuhan sudah memberikan kepada kita petunjuk bahwa Nabi Elia akan datang. Dia akan melakukan apa yang dilakukan oleh Elia di waktu Gunung Karmel. Saudara-saudara, akan ada reformasi yang dilakukan oleh Nabi Elia. Ya, penting untuk kita untuk mengetahui siapa Elia itu. Dialah umat Tuhan yang benar di akhir zaman, saudara-saudara. Dialah umat Tuhan yang benar di akhir zaman. Siapa dia? Mari kita lihat sekarang apa yang terjadi. Yohanes Pembaptis dikatakan Elia yang datang mengadakan reformasi. Saya mau bertanya, saudara-saudara, apakah Yohanes Pembaptis melakukan reformasi ketika agama daripada orang Kristen atau umat Tuhan pada zaman Yesus sudah menjadi formalitas belaka, dan tanpa sadar mereka punya ilah-ilah yang mereka sembah? Dan Yohanes Pembaptis melakukan reformasi. Siapa yang bunuh Yohanes Pembaptis? Yang bunuh Yohanes Pembaptis adalah Herodes. Kenapa? Karena Herodias, Salome, anak dari Herodias, berdansa pada hari ulang tahun Herodes. Kemudian Herodes senang dan dia berjanji, apapun yang kamu minta, saya akan berikan. Dan ibunya Herodias membisikkan kepada Salome agar dia meminta kepala dari Yohanes Pembaptis. Kenapa Herodias sangat membenci Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis menegur Herodes dan Herodias. Karena Herodes mengambil Herodias dengan tidak sah untuk dijadikan istrinya. Dan Yohanes Pembaptis, Elia yang tidak takut, memberitakan kebenaran, menyampaikan tegurannya. Saudara-saudara, kita melihat pola yang sama. Yohanes Pembaptis mati oleh karena ada gabungan antara agama dan negara. Betul? Ya, Herodes melambangkan kekuasaan politik, sementara perempuan, ya, Herodias melambangkan perempuan di dalam Alkitab melambangkan apa, saudara-saudara? Perempuan di dalam Alkitab melambangkan umat Tuhan, bukan? Agama yang benar. Wahyu 12 mengatakan itu. Betul? Maka marahlah, Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Naga marah kepada perempuan. Siapa perempuan itu? Hai suami, kasihilah istrimu, Efesus 5 ayat 25. Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Ya, saudara-saudara. Ya, kita lihat di sini bahwa perempuan, ya, Isabel melambangkan agama palsu. Karena Isabel adalah seorang yang tidak percaya kepada Yahweh Israel, maka dia nikah dengan kekuatan politik. Dia raja
Ahab melambangkan kekuatan politik. Ketika agama dan negara bersatu, maka umat Tuhan dianiaya. Yesus pun sebenarnya mati karena gabungan antara agama dan apa? Negara. Ya, betul atau tidak? Pemimpin-pemimpin agama dari Yahudi benci Yesus. Mereka bersekutu untuk membunuh Yesus, menangkap Yesus, dan mengadili Yesus. Tapi karena mereka tidak punya kekuasaan sipil, maka mereka harus pergi kepada Roma untuk meminta hukuman mati bagi Yesus. Agama dan negara di sini bersatu, saudara-saudara, untuk membunuh Yesus. Siapa agama pada saat itu? Umat Tuhan bangsa Israel. Ya, umat Tuhan bangsa Israel itulah kekuatan agama yang menuntut Yesus harus mati. Kemudian, siapa kekuatan politiknya? Roma. Saudara perhatikan baik-baik karena ini clue yang sangat penting ketika kita akan datang di dalam buku Wahyu. Iya, saudara-saudara. Sekarang kita ingat, agama dan negara bersatu, maka umat Tuhan akan mati dibunuh. Apakah bukan satu yang sangat tragis? Seluruh isi Alkitab menubuatkan datangnya Mesias, Yesus, anak domba Allah, yang akan menyelamatkan dosa, menyelamatkan manusia dari segala dosa. Tapi ketika Mesias itu datang, Allah itu sendiri datang kepada umatnya. Apa yang terjadi dengan umatnya? Mereka bukannya menerima dia, mereka menolak dia. Bukan cuma menolak, mereka membunuh dia, memperlakukan dia sama seperti nenek moyang mereka memperlakukan nabi-nabi yang Tuhan utus untuk menyelamatkan mereka. Saudara, ini suatu skenario yang sangat tragis. Bahwa Yesus Allah itu datang ke atas dunia bukannya diterima oleh umat-umatnya sendiri, tapi mereka malah membunuh dia. Tahukah saudara dan saya bahwa kita adalah generasi yang lebih buruk daripada semua generasi yang pernah ada? Kalau sampai kita tidak siap waktu Yesus datang kedua kali. Betul atau tidak, saudara-saudara? Kenapa kita akan jadi generasi yang paling buruk? Karena orang Israel di dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan, mereka belum pernah melihat pelajaran tentang pemberontakan kepada Tuhan. Karena orang Israel, umat Tuhan pada zaman Yesaya belum melihat pemberontakan yang luar biasa selain daripada yang dilakukan oleh orang Israel di padang gurun. Tapi saudara-saudara, saya dan saudara sudah melihat semua pemberontakan umat Tuhan di Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dan kita sudah punya banyak contoh-contoh. Tapi kalau kita masih terus melawan, memberontak kepada Tuhan, masih tidak mau menuruti segala perintah Tuhan, tidak setia, tidak bijaksana, maka saya dan saudara adalah generasi yang paling buruk. Karena kita tidak mengambil pelajaran dari semua yang Tuhan sudah berikan di dalam firman-Nya di Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama. Saudara, jangan kita ulangi kesalahan yang dibuat oleh umat-umat Tuhan ini. Saya dan saudara harus siap. Berapa banyak orang yang percaya kepada Yesus ketika Yesus naik ke surga? Dari begitu banyak umat-umat Tuhan yang hidup pada zaman Yesus, hanya sekitar 500-an orang yang percaya kepada pekabaran zaman ini yang dibawa oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudara, pekabaran zaman ini tidak populer. Umat Tuhan cenderung menolak, dunia cenderung menolak. Ketika pekabaran zaman ini disampaikan ke seluruh dunia. Ketika Nuh berkhotbah bahwa air bah akan datang, seluruh dunia menolak pekabaran itu. Hanya Nuh, istri, 3 anaknya, 3 mantunya yang percaya dengan present truth waktu air bah datang. Orang-orang di dunia pada saat itu lebih percaya kepada ilmu pengetahuan. Tidak pernah ada hujan terjadi sebelumnya. Tidak mungkin akan ada air bah. Kamu gila, kenapa kamu bangun perahu di atas gunung? Mana mungkin air bah itu akan datang? Saudara-saudara, dengarkan, ilmu pengetahuan mengatakan bahwa bumi ini 4,5 miliar tahun sudah usianya. Sementara Alkitab menyatakan hanya sekitar 6.000 tahun.
Saudara mau pilih yang mana? Kita sedang hidup di zaman di mana ilmu pengetahuan menghajar habis-habisan Alkitab, di mana setan berusaha untuk menghancurkan kebenaran Alkitab supaya umat-umat Tuhan tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita lebih percaya Google daripada Alkitab sekarang, saudara-saudara. Kita lebih percaya hal-hal yang merupakan filsafat manusia daripada firman Tuhan. Saya mau katakan, saudara-saudara, Yesus dicobai 3 kali oleh setan. 3 kali Yesus memakai Alkitab untuk mengalahkan pencobaan setan. Di dalam Ibrani 3 ayat 19, firman Tuhan berkata, dan mereka tidak masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Masalah terbesar, ini konteksnya adalah orang Israel tidak masuk tanah Kanaan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya kepada firman Tuhan. Saya mau katakan, saudara-saudara, kita sedang hidup di zaman yang sangat berbahaya, sangat genting. Sekarang kita datang kepada Wahyu 13 ayat 13. Mari kita lihat skenario yang Tuhan berikan kepada kita di akhir zaman. Wahyu 13 ayatnya yang ke-13. Joyce, masih boleh baca? Wahyu 13 ayat 13. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Saudara, dengarkan. Ya, di akhir zaman, Wahyu 13 ayat 13 mengatakan, dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia berusaha menurunkan api dari langit di depan mata semua orang. Iya, di sini siapa? Boleh baca dari ayat 11, Joyce? Ayat 11. Wahyu 13 ayat 11. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk 2 sama seperti anak domba, dan ia berbicara seperti seekor naga. Oke, saudara dengarkan bahwa ada satu kekuasaan di akhir zaman yang ketika dia muncul, dia akan menyesatkan orang di akhir zaman, dan dia akan menyesatkan dengan tanda-tanda yang dahsyat, dan puncaknya adalah dia akan menurunkan api dari langit. Ya, saudara-saudara, apa artinya ini? Dialah Elia yang palsu. Dia mencoba melakukan apa yang dilakukan Elia. Dia adalah nabi palsu. Dia mencoba menyesatkan seluruh dunia untuk yakin bahwa dia adalah nabi yang benar karena dia bisa menurunkan api dari langit sebagaimana Elia bisa menurunkan api dari langit. Saudara-saudara, kapan terakhir kali api dari langit turun? Di dalam Alkitab, pertama kali itu Kain dan Habel. Iya, saudara-saudara, walaupun saudara tidak akan temukan kata api turun dari langit di dalam Kejadian pasal yang keempat, tapi di situ pertama kali Habel diterima dan Kain tahu bahwa persembahannya tidak diterima. Kenapa? Karena tidak ada api yang turun membakar persembahannya. Kemudian waktu Salomo mengtabiskan bait suci, dia memberikan persembahan dan api turun dari langit membakar semua korban yang diberikan oleh Salomo. Iya, dan itu menjadi alasan kenapa Elia minta persembahan siapa yang dibakar oleh api yang turun dari langit, dialah agama yang benar. Kapan terakhir kali api turun dari langit, saudara-saudara? Api turun dari langit ketika Elia yang adalah Yohanes Pembaptis mati. Ketika dia mati, saudara-saudara, itu adalah satu persembahan kepada Tuhan. Ya, dan Tuhan menerima kematiannya sama seperti Tuhan menerima kematian dari siapa? Dari Kain. Dan saudara-saudara, akhirnya, ya, sesudah Yesus mati dan Yesus naik ke surga, murid-murid berdoa selama 10 hari. Apa yang terjadi sesudah 10 hari? Api turun dari langit dalam bentuk lidah-lidah memenuhi para murid, dan terjadilah mereka bisa berbicara dalam bahasa roh dan memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa, dengan dahsyat. Saudara-saudara, Yohanes Pembaptis menurunkan api dari langit melalui murid-muridnya yang kemudian menjadi murid-murid Yesus. Ya, kebanyakan orang yang percaya bahwa Yesus adalah Mesias adalah murid daripada Yohanes Pembaptis. Ya, saudara-saudara,
kita lihat tren yang sama terjadi. Dia waktu Elia ya mengadakan api turun dari langit. Sekarang, ya saudara-saudara, bagaimana dengan Wahyu 13? Sebelum Wahyu 13 adalah Wahyu 12. Mari kita baca sekarang Wahyu 12 ayat 14. Ya, saudara-saudara, Wahyu 12 ayat 14. Joyce harus kasih tahu kalau saya sudah harus berhenti ya. Kalau enggak saya nggak akan berhenti. Dan saya akan berhenti di mana saja, selesai atau tidak selesai saya akan berhenti. Kalau saudara penasaran ikut KPA, ya silakan. Joyce, Wahyu 12 ayat 14. Wahyu 12 ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Saudara-saudara, kita tahu perempuan adalah gereja, ya. Dan sesudah Yesus naik ke surga, ya di dalam Wahyu 12 ayat yang kelima, Yesus naik ke surga, maka ayat yang ke-6 juga mirip dengan Wahyu 12 ayat 14. Joyce boleh baca ayat yang ke-6? Wahyu 12 ayat yang ke-6. Wahyu 12 ayat 6, perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Saudara dengarkan, perempuan itu katanya lari kemana? Ke padang gurun, supaya dia dipelihara jauh dari ular itu. Elia lari bersembunyi, saudara-saudara, selama 3,5 tahun. Betul atau tidak? 3,5 masa dalam Wahyu 12:14 yang dibaca oleh Joyce tadi adalah 3,5 tahun. Ya, itu adalah 3,5 tahun. Dan Wahyu 12 ayat 6 diterjemahkan dalam konteks yang sama, dalam pelarian, perempuan itu dalam pelarian, dia harus ada di sana selama 1260 hari. 1 hari dalam nubuatan berdasarkan Yeskiel 4 ayat 6, Bilangan 14 ayat 34 adalah 1 tahun. Jadi kita lihat di sini, 3,5 tahun Elia harus bersembunyi. Di akhir dari 3,5 tahun itu, Elia akan datang. Apa saya harus jelaskan kapan mulainya 1260 hari atau 1260 tahun, saudara-saudara? Saudara-saudaraku yang kekasih, anggota gereja masih Advent hari ke-7. Apa saya harus jelaskan dan buktikan? Oke, saya jelaskan dan saya buktikan. Ya, seharusnya orang Advent zaman dulu tidak perlu lagi, mereka sudah tahu apa yang saya ngomong. Tapi inilah kita, tidak mengapa, ya, saudara-saudara, karena kita semua harus terus belajar firman Tuhan. Ya, saya ingin tampilkan karena ini lebih bagus ditampilkan supaya cepat menghemat waktu. Ya, saya ingin tampilkan dan membuktikan bahwa ini ya adalah sesuatu yang dinubuatkan dan akan digenapi. Ini juga sebelum saya tampilkan saudara-saudara, boleh Joyce baca di dalam Daniel 7 ayat 25 karena ini berhubungan dengan Daniel 7 ayat 25 ya. Oke, boleh dibaca Daniel 7 ayat 25. Ini jadi Wahyu 12 ayat 14 dapat dari mana sih 1 masa, 2,5 masa, dan setengah masa di mana perempuan atau umat Tuhan itu harus melarikan diri? Ya, dia dapat dari Daniel 7 ayat 25. Ya, saudara-saudara, silakan dibaca Daniel 7 ayat 25. Daniel 7 ayat 25. Ia akan mengucapkan perkataan yang menentang yang maha tinggi dan akan menganiaya orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Ia berusaha untuk mengubah waktu dan hukum, dan mereka akan diserahkan ke dalam tangannya selama 1 masa, dan 2 masa, dan setengah masa. Oke, ya, jadi kita sekarang tahu dari mana sejarahnya muncul ini 1 masa, 2 masa, setengah masa dalam Wahyu 12 ayat 14. Ya, ternyata dari Daniel 7 ayat 25. Sekarang, mempersingkat waktu, saudara-saudara. Ya, apa yang dikatakan oleh para reformator Protestan, ya saudara-saudara, tentang Daniel 7 ayat 25, tanduk kecil.
Iya, tanduk kecil, saya tidak punya waktu untuk memberikan secara detail. Tapi mari kita lihat pendapat dari para pendiri gereja Protestan. Martin Luther, pendiri gereja Protestan. Kita di sini di dalam satu keyakinan bahwa kepausan adalah tata yang benar dari dan nyata dari antikristus. Secara pribadi saya menyatakan saya tidak berhutang kepada paus satu penurutan seperti kepada antikristus. Saya tidak harus menurut kepada antikristus. Itu maksudnya. Martin Luther, pendiri gereja Lutheran atau Protestan di Indonesia, mengatakan bahwa tanduk kecil itu adalah siapa? Antikristus itu adalah kepausan. Ya, saudara-saudara, maaf saya tidak anti Katolik, saya hanya mengutip apa yang disampaikan oleh reformer daripada Protestan. Ya, saudara, kita tahu Martin Luther adalah pastor dari gereja Katolik. Saudara-saudara, dan kita tidak bicara tentang pribadi. Begitu banyak orang Katolik yang merupakan orang-orang Kristen sejati, tapi kita berbicara mengenai suatu sistem, bukan pribadi. Iya, saudara-saudara, di sini Martin Luther dengan tegas menyatakan. Kemudian berikutnya kita lihat yang lain, John Calvin. John Calvin adalah pendiri dari gereja Presbyterian. Iya, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh John Calvin? Ada sebagian orang berpikir bahwa kami terlalu kejam, iya, dan tidak sensitif ketika kami menyebut bahwa Paus Gereja Roma Katolik adalah antikristus. Saya bisa menunjukkan dengan cepat bahwa kata-kata Paulus di dalam 2 Tesalonika 2 tidak dapat diterjemahkan atau diinterpretasi selain diterapkan kepada kepausan. Ya, saudara-saudara, jelas. Ya, John Knox seorang Presbyterian. John Calvin adalah pendiri dari gereja Presbyterian. Ya, Paus harus dikenali sebagai antikristus itu sendiri. Ya, manusia durhaka yang dibicarakan oleh Paulus. Cotton Mather seorang Congregationalis. Ya, firman Allah menyatakan, menubuatkan akan munculnya seorang antikristus di dalam gereja Kristen. Ya, Cotton Mather mengatakan bahwa antikristus akan muncul dari dalam gereja Kristen, dan itu adalah Paus dari gereja Roma Katolik. Semua karakteristik dari antikristus sangat ajaib digenapi. Bahwa seseorang yang membaca Alkitab tidak dapat melihatnya, itu adalah satu kebutaan yang luar biasa atas mereka. Thomas Cranmer, seorang Anglikan, dia gereja Roma harus dikatakan sebagai takhta daripada antikristus, dan Paus adalah antikristus itu sendiri. Saya bisa buktikan dengan ayat-ayat Alkitab, penulis-penulis zaman dulu, dan alasan yang kuat. Roger Williams, pendeta pertama Baptis di Amerika. Paus adalah yang merupakan wakil dari Kristus di atas dunia ini, ya, yang duduk di takhta Allah di atas bait Allah, ya, duduk sebagai Allah di bait Allah, meninggikan diri sendiri, dan lebih daripada Roh Kristus, lebih dari Roh Kudus dan Allah sendiri, berpikir untuk merubah waktu dan hukum, tapi dia adalah manusia durhaka. Ya, saudara-saudara, ini bukan kata-kata dari gereja Masih Advent hari ke-7, tapi dari para pendiri gereja Protestan. Ya, saudara-saudara, sekali lagi, bukan menyerang pribadi, tapi saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh para pendiri gereja Protestan. Saudara-saudara, ya, terus dengan demikian jelas, ya, bahwa nabi palsu yang dibicarakan di dalam Wahyu 13 ayat 13 tadi, saudara-saudara, dia akan bekerja sama. Kalau kita sudah pelajari, dia akan bekerja sama dengan binatang yang pertama yang keluar dari dalam laut. Ya, di dalam Wahyu 13 ada 2 binatang, yang keluar dari dalam laut dan yang keluar dari dalam bumi. Sekarang, saudara-saudara, kita baca ayat 14 dan 15 dari Wahyu yang ke-13. Boleh dibaca Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Dan ini adalah titik yang penting yang merupakan tujuan pembahasan kita malam ini. Silakan.
Wahyu 13 ayat 14 dan 15. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Saudara-saudara dengarkan, ya, ini adalah satu nubuatan yang mengatakan bahwa di akhir zaman akan ada suatu pemaksaan yang merupakan gabungan antara agama dan negara yang akan membunuh siapapun yang tidak mau menyembah patung binatang itu. Saudara-saudara, sekarang kita harus tahu apa maksudnya patung binatang itu. Saudara-saudara, ya, apa maksudnya patung binatang itu ya didirikan? Oke, mari kita pelajari sekarang. Ya, saya harus mengutip dari Daniel sekarang untuk secara cepat menjelaskan apa yang dimaksud dengan patung binatang itu. Saudara, Joyce boleh baca Daniel 2 ayat 41. Ya, di sini kita tahu biasanya di KKR dibahas mengenai Daniel 2 kan? Ya, jadi orang Advent biasanya tahu. Oke, Daniel 2 ayat 41. Ya, saya perlu tampilkan di dalam bahasa Inggris. Kenapa? Karena ada yang hilang di bahasa Indonesia. Daniel 2 ayat 41, dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat, tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi, memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat, besi itu bercampur dengan tanah liat. Saudara, ini yang dikatakan, besi bercampur dengan tanah liat. Di dalam versi bahasa Inggris ada satu kata yang tidak diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu miry clay. Apa itu miry clay? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini katanya ketika besi bercampur dengan tanah liat dari tukang periuk, maka dia menjadi potter's clay, dia berubah menjadi miry clay. Ya, tanah liat tukang periuknya menjadi tanah liat bercampur dengan tanah liat, miry clay. Apa itu tanah liat miry clay? Saudara-saudara, kalau kita perhatikan ya, miry clay, ya, saudara-saudara, di dalam Mazmur 40 ayat 3, ia mengangkat aku dari lubang kebinasan, dari lumpur rawa. Jadi inilah kata yang sama di dalam Daniel 2 ayat 41. Miry clay itu adalah lumpur rawa. Iya, sekarang kita mau cari tahu apa artinya besi. Besi jelas kita tahu itu melambangkan kekuasaan politik dari kerajaan yang keempat, dari patung Nebukadnezar di dalam Daniel 2, yaitu kerajaan Roma. Kepala dari emas melambangkan Babel, dada dari perak melambangkan Media dan Persia, kemudian tembaga, perut tembaga dan paha tembaga melambangkan kerajaan yang ketiga Yunani, dan kerajaan yang keempat adalah Roma. Kerajaan Roma, dan Roma terbagi dalam dua fase. Besi sepenuhnya itu Roma, kemudian besi bercampur tanah liat, itulah yang kita sedang bicarakan tadi. Yaitu, saudara-saudara, dia di sini tanah liat melambangkan umat Tuhan. Mari kita lihat Yesaya 64 ayat 8. Tapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tanganmu. Iya, saudara-saudara. Jadi kita lihat, tanah liat di sini melambangkan umat Tuhan. Di dalam Yeremia 18 juga kita melihat gambaran Yeremia disuruh pergi kepada tukang periuk. Iya, dan dengan demikian tanah liat adalah umat Tuhan. Jadi di sini gabungan lagi antara agama dan negara. Dinubuatkan bahwa akan ada gabungan antara agama dan negara di akhir zaman. Oke, sekarang kita lihat ya apa yang saya bicarakan. Di sini kita lihat nubuatan dari Daniel 2 di sebelah kiri, patung itu, dan Daniel 7 di sebelah kanan. Yang tadi kita kutip, tanduk kecil akan keluar. Roma memiliki dua fase.
besi seluruhnya, dan besi campur tanah liat di telapak kakinya. Dia besi seluruhnya adalah Roma kafir dari tahun 168 sebelum Masehi sampai tahun 476 tarik Masehi. Kemudian Roma Kristen fase pertamanya adalah 1260 tahun yang dibicarakan di dalam Wahyu 12, Daniel 7 ayat 25, Wahyu 12 ayat 14, dan Wahyu 12 ayatnya yang ke-6. Jadi, saudara-saudara, kalau kita lihat di sini, ya, saudara-saudara, bahwa fase pertama dari Roma yang sudah menjadi Kristen adalah fase 1260. Sesudah dari padang gurun selama 1260 tahun, umat Tuhan perempuan itu akan diam di sana untuk melindungi dirinya dari kejaran musuhnya. Maka di akhir dari 1260 tahun, dia akan mengalami luka parah. Dan ketika dia mengalami luka parah, maka kita tahu di situ maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya Elia bisa muncul. Ya, saudara-saudara, Joyce boleh baca Wahyu 13 ayat 1, 2, 3, dan 4. Ya, luka parah akan dialami oleh binatang pertama dari Wahyu 13. Ya, bagi saudara-saudara mungkin sebagian ini terlalu sulit, saya mengerti, tapi ada hamba-hamba Tuhan di sini, di jemaat. Saudara-saudara, saudara boleh minta untuk diperjelas. Saya memang sengaja saudara-saudara tidak jelaskan secara rinci supaya pendeta-pendeta saudara bisa menjelaskan kepada saudara. Ya, teman-teman pendeta saya bisa menjelaskan kepada saudara. Boleh baca sekarang Wahyu 13 ayat 1, 2, 3 dan 4. Joyce, silakan. Wahyu 13 ayat 1-4, binatang yang keluar dari dalam laut. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran, lalu mengikut binatang itu. Dan saudara, dengarkan baik-baik. Binatang itu katanya seperti macan tutul. Saudara lihat gambar di sini macan tutul dari Daniel pasal 7. Macan tutul, kakinya seperti kaki beruang. Binatang yang kedua di sini, ya, di dalam Daniel 7. Kemudian singa. Jadi jelas Wahyu 13 berhubungan erat dengan Daniel 7 dan Daniel 2. Tidak bisa dipisahkan. Kemudian binatang yang keempat, dia berkepala 7, bertanduk 10. Iya, saudara-saudara, ya, dan 10 tanduknya melambangkan 10 kerajaan. Daniel 7 ayat 24. Iya, saudara-saudara, ini adalah satu gambaran apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dan yang menarik, saudara-saudara, binatang yang keluar dari dalam laut ini katanya dia menerima kekuatannya dari siapa? Dari naga. Naga itu siapa? Wahyu 12 ayat 9 mengatakan dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan. Jadi naga itu siapa? Setan. Setan memberikan kekuasaan kepada binatang yang pertama. Iya, dan ketika diberikan kekuasaan kepada binatang yang pertama ini, maka seluruh dunia akan heran. Kapan seluruh dunia akan heran dan mengikut binatang ini? Ketika luka parahnya terjadi. Ya, saudara-saudara, jadi kita lihat di sini, ya, ada satu momen binatang ini akan mengalami luka parah. Ya, saudara-saudara, kapan luka parahnya? Mari kita lihat sekarang, saudara-saudara, ya. Luka parahnya terjadi kapan? Yaitu di akhir dari 1260 hari atau 1260 tahun. Disitulah luka parahnya terjadi. Ya kan? Mari kita lihat.
ya, kita buktikan, ya, saudara-saudara. Ini Daniel 7 ayat 25 tadi, ya, bahwa selama 1260 tahun, ya, maka akan terjadi penganiayaan kepada umat Tuhan oleh antikristus. Apa yang dia katakan? Mari kita lihat. Kapankah 1260 tahun itu terjadi? Pada tahun 538 adalah tahun di mana kerajaan Ostrogot jatuh. Adalah dari sisa-sisa kerajaan Roma Barat. Dan sesudah kehancuran dari 3 kerajaan Arian, bahwa Paus dari Roma muncul sebagai individu yang paling penting di Barat. Ya, saudara-saudara, ini adalah tulisan dari E.G. Mackenzie mengenai judul bukunya adalah Catholic Church, halaman yang ke-14. Ya, disebutkan bahwa sesudah 3 kerajaan Arian, dan kerajaan Arian yang terakhir itu adalah kerajaan Ostrogot jatuh, maka Paus muncul menjadi individu yang paling penting di Barat, kepala dari segala organisasi gereja yang didefinisikan doktrinnya, dogmanya secara seksama dengan suatu potensi besar untuk memiliki pengaruh politik. Belasan penulis telah menunjukkan bahwa penerus sesungguhnya dari kerajaan Roma kuno adalah gereja Roma. Saudara-saudara, ini tulisan sejarawan. Kekuasaan Paus menjadi begitu kuat di dalam kerajaan, di dalam kekristenan pada tahun 538 karena surat yang dikeluarkan oleh Kaisar Roma Justinian yang dikenal sebagai Justinian Decree yang mengangkat dan mengakui Kardinal Roma sebagai kepala dari semua gereja. Itu memberikan kekuasaan politik kepada Paus, juga kekuasaan sipil dan kekuasaan gereja. Surat itu menjadi bagian dari Justinian Code, Fundamental Law, undang-undang dasar dari kerajaan, dan tahun di mana Paus Vigilius naik takhta di bawah perlindungan militer dari Belisarius. Saudara, jadi tahun 538 adalah tahun mulainya 1260 tahun. Ya, saudara-saudara. Dan kalau kita tambahkan, maka berakhir tahun 1798. Saudara-saudara, mari kita lihat di Ensiklopedia Americana apa yang terjadi dengan Paus pada tahun 1798. Di dalam tahun 1798, dia Berthier masuk ke dalam Roma, kota Roma, menghilangkan sistem pemerintahan dari kepausan dan membangun satu pemerintahan yang sekuler. Ya, saudara-saudara, jadi tahun 538 adalah tahun jatuhnya kerajaan yang ketiga dari kerajaan Arian. Ya, saudara-saudara, kenapa itu sebagai tanda awal? Mari kita pergi kepada Daniel 7 ayat 28. Joyce boleh baca, dan saya sudah dapat tanda aba-aba untuk berhenti, ya. Tapi biarlah saya diizinkan untuk selesaikan dalam 5 menit, ya. Kalau boleh. Ya, boleh dibaca Daniel 7 ayat 8. Daniel 7 ayat 28. Ayat 8, bukan 28. Ayat 8. Daniel 7 ayat 8. Oke. Daniel 7 ayat 8, sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut. Dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Oke, jadi binatang yang keempat punya 10 tanduk, tapi 3 tanduk itu akan tercabut. Apa artinya ya? Mari kita baca sekarang di dalam ayat 23, Joyce. Ini interpretasinya di dalam ayat 23 diberikan. Silakan dibaca. Daniel 7 ayat 23, maka demikianlah katanya, binatang yang keempat itu ialah kerajaan yang keempat yang akan ada di bumi, yang akan berbeda dengan segala kerajaan dan akan menelan seluruh bumi, menginjak-injaknya dan meremukannya. Kemudian ayat 24. Ke-10 tanduk itu ialah ke-10 raja yang muncul dari kerajaan itu. Sesudah mereka akan muncul seorang raja. Dia berbeda dengan raja-raja yang dahulu dan akan merendahkan 3 raja. Oke, jelas atau tidak saudara-saudara? Bahwa 3 raja akan direndahkan ketika tanduk kecil itu muncul.
Iya, dan itulah Heruli, Vandals, dan Ostrogoth. Yang terakhir Ostrogoth, dan kita sudah confirm tadi dari tulisan sejarah. Nah, sekarang apa yang terjadi tahun 1798? Yang terjadi tahun 1798, saudara-saudara, adalah Jenderal Berthier, ya, berdasarkan Ensiklopedia Americana, Jenderal Berthier mengalahkan Paus dan menawan Paus. Siapa Jenderal Berthier? Jenderal dari Napoleon. Tepat tahun 1798. Nubuatan tidak pernah salah, saudara-saudara. Luar biasa apa yang Tuhan berikan supaya kita tidak ada keraguan. Dan itulah luka parah yang terjadi kepada kepausan. Ya, kenapa Tuhan mengizinkan terjadi luka parah ini? Dan apa, sebelum saya jawab kenapa Tuhan izinkan, mungkin jawabannya apa penyebab luka parah kalau disebutkan di dalam nubuatan Wahyu 13. Apa yang menyebabkan luka parah? Ada yang tahu? Binatang ini luka parah karena apa? Tadi kita sudah baca, cuma memang butuh orang yang memperhatikan. Apa senjata yang digunakan untuk melukai binatang ini sehingga dia luka parah? Oke, boleh baca sekali lagi Joyce. Wahyu 13 ayatnya yang ke-14. Wahyu 13 ayat 14. Kita sudah baca tadi ini. Tapi nggak apa-apa, kita ulangi lagi dan baca bagian terakhirnya aja, kalimat terakhirnya. Wahyu 13 ayat 14. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Binatang itu luka parah karena apa? Karena pedang. Karena pedang. Ini adalah bagian nubuatan, saudara. Pedang di dalam Alkitab melambangkan apa? Ada yang tahu? Efesus 6 ayat 17 ataupun Ibrani 4 ayat 12. Apa yang dilambangkan dengan pedang, umat-umat Tuhan? Ketika Rasul Paulus memberitahukan bahwa kita harus memakai seluruh persenjataan Allah, apa yang dilambangkan oleh pedang? Dan yang dilambangkan oleh pedang di dalam Ibrani 4 ayat 12. Supaya cepat, saudara-saudara, firman Allah. Apa yang melukai kepausan, saudara-saudara? Apa yang melukai kepausan? Yang melukai kepausan adalah firman Allah. Tapi pendeta, yang menangkap dia Napoleon. Napoleon Bonaparte adalah hasil dari revolusi Prancis, di mana mereka dari satu negara yang sangat percaya dan tunduk kepada agama, mereka membakar Alkitab pada masa revolusi Prancis tahun 1793, dan Napoleon seorang ateis, bisa dikatakan pada akhirnya. Ya, saudara-saudara. Terus bagaimana caranya? Justru revolusi Prancis membakar Alkitab. Terus bagaimana caranya? Ya, sampai Alkitablah yang membuat kepausan luka parah. Oleh karena, saudara-saudara, revolusi Prancis tidak akan pernah terjadi kalau tidak terjadi reformasi dari Protestan. Kenapa saya katakan begitu? Karena seluruh Eropa dikuasai oleh Paus pada zaman itu. Semua tunduk kepada Paus karena semua harus dengar apa kata gereja. Bahkan ilmu pengetahuan harus tunduk kepada Paus. Tapi karena Martin Luther berani berdiri di atas firman Tuhan dan kebenaran, reformasi terjadi di seluruh Eropa. Dan terjadilah masa pencerahan yang kita tahu dalam sejarah Eropa, yang puncaknya adalah dengan munculnya revolusi Prancis yang mengakhiri, pada dasarnya mengakhiri dominasi dari Paus selama 1260 tahun. Nah, saudara-saudara, ya, pertanyaannya sekarang, Protestan dengan Katolik pisah pada zaman dulu, bahkan terjadi perang ketika Protestan dianiaya di Eropa. Mereka lari ke benua yang baru, benua Amerika, untuk menyelamatkan diri. Iya, saudara-saudara,
untuk menyelamatkan diri. Pertanyaannya, ya, luka parahnya akan sembuh. Seluruh dunia heran dan mengikut binatang itu. Apa artinya, saudara-saudara? Apa artinya luka parahnya akan sembuh dan seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu? Apa artinya? Bahwa luka parahnya sembuh oleh karena Protestan dan Katolik akan bersatu lagi. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Itu yang dikatakan Alkitab. Saya mau tanya saudara-saudara, apakah Protestan dan Katolik tidak bersatu lagi sekarang? Protestan muncul di atas dunia ini dalam sejarah karena mereka berdiri di atas Alkitab. 95 tesis yang dikeluarkan oleh Martin Luther pada tanggal 31 Oktober tahun 1517 di Universitas Wittenberg di Jerman, nomor 1 dari 95 tesis itu adalah sola scriptura, artinya hanya Alkitab dasar iman kita, bukan tradisi gereja, bukan yang lain. Saudara-saudara, ya, orang yang akan bertahan di akhir zaman, orang yang tidak akan disesatkan di akhir zaman, adalah orang yang mencintai kebenaran, yang mencintai firman Tuhan, yang suka belajar Alkitab. Karena kalau Yesus hanya menggunakan Alkitab untuk tidak disesatkan oleh setan, 3 kali dicobai, dia katakan ada tertulis, maka saya dan saudara tidak ada jalan lain untuk tidak disesatkan di akhir zaman ini selain kita bergantung kepada firman Tuhan. Saudara-saudara, pertanyaannya, ya, sekarang, kenapa Tuhan mengizinkan luka parah terjadi kepada binatang yang keluar dari dalam laut gereja Roma Katolik? Kenapa? Karena Elia harus muncul di akhir 3,5 tahun itu. Siapa Elia itu? Yang muncul di akhir zaman, yang menyampaikan pekabaran, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Siapa Elia itu? Elia itu, saudara-saudara, digambarkan di dalam Wahyu 14 ayat 6. Saya rindu untuk bacakan ini buat kita semua, saudara-saudara. Wahyu 14 ayatnya yang ke-6. Saudara ingat ya, pekabaran dari Elia, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Karena kerajaan surga sudah dekat. Sekarang, saudara-saudara, ya, maka apa pekabaran dari Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Mari kita lihat, saudara-saudara, ya, apa pekabarannya. Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Firman Tuhan berkata, ya, saudara-saudara, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Saudara-saudara, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara,
Ini adalah pekabaran Elia yang ketiga. Ini adalah pekabaran zaman ini. Saudara-saudara, kita lihat apa yang akan terjadi di akhir zaman. Yang akan terjadi di akhir zaman, saudara-saudara, adalah, ya, saya akan sampaikan sekarang. Ini skenario akhir zaman. Ini skenario akhir zaman. Saudara lihat patung ini, ya, patung ini adalah patung Babylon. Ya, saudara-saudara, patung gabungan Babylon. Kalau Tuhan cuma mau mengatakan pergantian kerajaan dari Babylon kepada Made Parsi, kepada Yunani, kepada Roma kafir, kemudian Roma kepausan. Dan fase pertama dari Roma kepausan adalah binatang pertama, Wahyu 13. Dan fase keduanya adalah binatang kedua, Wahyu 13. Saudara-saudara, Tuhan seharusnya bisa kasih patung yang seluruhnya emas, kemudian datang patung perak menghancurkannya. Tetapi karena ini adalah patung gabungan Babylon, karena kepalanya dari emas melambangkan Babylon, maka ini patung Babylon. Saudara, apa ciri khas utama dari Babel? Ciri khas utama dari Babel, mereka adalah penyembah berhala. Mereka punya 36 dewa yang disembah. Dan dewa paling utamanya adalah dewa matahari yang disebut Dewa Marduk. Kemudian Made Parsi, apa ciri khas dari Made Parsi? Dia punya hukum tidak bisa berubah. Kemudian Yunani, apa ciri khas dari Yunani? Yunani punya filsafat Yunani yang terkenal dan dia adalah humanisme. Filsafatnya. Apa itu humanisme? Ilmu pengetahuan yang mempelajari untuk mensejahterakan manusia, itu definisi yang sangat sederhana dari humanisme. Apapun yang membuat manusia lebih sejahtera, itulah humanisme. Kemudian Roma dibagi kedua, Roma kafir, Roma kepausan. Ya, apa ciri khasnya? Kekuasaan, penganiayaan. Roma terkenal punya tentara, kekuatan politik yang luar biasa. Dan saudara lihat binatang dalam Wahyu 13, binatang yang pertama keluar dari dalam laut. Dia juga adalah binatang gabungan. Mulutnya seperti mulut singa, badannya seperti macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang. Agenda terakhir dari setan. Saudara-saudara dengarkan. Kita gabung semua ciri khas dari patung ini. Adalah untuk memaksakan penyembahan berhala kepada dewa matahari. Dan akan didukung oleh hukum. Dan hukumnya akan dirasionalisasi oleh filsafat Yunani. Dan kita tahu sekarang, untuk kebaikan bersama, our common good. Dan siapa yang tidak mau menurut akan dianiaya. Dan ini adalah gabungan antara agama dan negara. Ketika seorang dipaksa untuk beribadah dan kalau dia tidak mau dia dibunuh, maka itu adalah gabungan antara agama dan negara. Ya, saudara-saudara, dalam sejarah Konstantin 7 Maret 321 mengeluarkan Undang-Undang Hari Minggu yang pertama, 7 Maret 321. Siapa yang melanggar pada hari Minggu, melanggar dengan bekerja pada hari Minggu, dihukum. Jadi bukan hal yang baru Undang-Undang Hari Minggu, tapi sudah lama. Pertama kali dikeluarkan oleh Konstantin. Dan tahukah saudara bahwa Paus Francis telah mengeluarkan satu dokumen yang namanya Laudato Si sekitar tahun 2015. Dia keluarkan tanggal 29 Juni. Laudato Si, salah satu isinya, sayang saya tidak punya waktu untuk tampilkan isinya, adalah dia mau menjadikan hari Minggu sama seperti Sabat Yahudi, di mana seluruh hari Minggu tidak boleh bekerja. Saudara-saudara, nubuatan pasti akan terjadi. Ya, sayang saya tidak punya waktu untuk meneruskan ini. Tapi kalau saudara penasaran, sengaja saya bikin saudara penasaran, datang di hari Rabu. Ya, ada KPA kami, semuanya diundang. Saya akan lanjutkan pelajaran ini di sana. Ya, semoga Tuhan memberkati kita semua. Apa persiapan yang paling penting bagi saya dan saudara?
Tidak masalah, cepat atau lambat itu pasti terjadi. Nubuatan Tuhan tidak pernah salah, saudara-saudara. Cuma cepat atau lambat itu akan terjadi. Saya dan saudara adalah Elia yang ketiga. Karena kita yang memberitakan pekebaran 3 malaikat. Gereja ini punya simbol sampai tahun 1995 adalah 3 malaikat. Karena kitalah Elia yang akan datang. Kita yang akan mengkhotbahkan jangan menyembah patung itu. Siapa yang menyembah patung itu akan minum dari cawan murka Allah yang disediakan tanpa campuran. Saya dan saudara adalah Elia itu. Kita adalah satu pergerakan yang dibangunkan oleh Tuhan. Ya, sesudah tahun 1798. Ya, saudara-saudara, maka gereja ini dimulai oleh karena nubuatan 2300 pagi dan petang. Nubuatan 2300 pagi dan petang dibagi 2 bagian. 70 kali 7 minggu berakhir ketika Yesus mati di kayu salib. Kemudian 3,5 tahun kemudian Stefanus dibunuh pada tahun 34. Dan saudara-saudara, sesudah itu Yesus naik ke surga melayani di bilik yang suci. Dan 22 Oktober 1844 Yesus pindah ke bilik yang maha suci. Sejak saat itu dia ada di sana melakukan pekerjaan yang terakhir di bait suci surga untuk menghakimi saya dan saudara, untuk memeteraikan saya dan saudara. Ini waktu yang genting, saudara-saudara. Kapan saja Yesus bisa keluar dari bilik yang maha suci ketika dia sudah melakukan pekerjaan pemeteraiannya. Apakah kita siap? Apakah kita sudah siap untuk dimeteraikan sebagai umat Tuhan? Kalau kita sudah siap, maka masa kesusahan yang besar itu akan segera terjadi. Tapi kalau kita belum siap, Tuhan tidak akan membiarkan kita melalui semua ini. Siap atau tidak siap, saudara-saudara lebih baik siap. Karena waktunya sudah sangat singkat. Apa yang harus kita lakukan? Periksa diri kita. Ketika hari raya besar pendamaian itu sedang terjadi, umat Israel melakukan 4 hal. Dan ini adalah bagian terakhir. Saudara harus tahu 4 hal ini, supaya saya dan saudara harus melakukan 4 hal ini. Ini yang paling penting, saudara-saudara. Yang pertama, mengadakan pertemuan kudus. Apa aplikasinya mengadakan pertemuan kudus? Saya dan saudara pada hari raya pendamaian harus datang berkumpul, berbakti di bait suci. Artinya apa, saudara-saudara? Saya dan saudara harus bersatu. Karena tanpa persatuan kita tidak bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Saudara dan saya harus bersatu. Wilayah 8 harus bersatu. Seluruh umat-umat Tuhan harus bersatu. Bukan waktunya lagi kita saling gontok-gontokan, saling menjatuhkan, saling membenci, saling memfitnah, saling berkelahi satu dengan yang lain. Bukan waktunya lagi, saudara-saudara. Pekabaran zaman ini menyatakan kita harus bersatu. Menyingkirkan segala hal-hal yang tidak prinsip. Dan bersatu meninggikan kebenaran di dalam hal-hal yang sangat prinsip. Kedua, kita harus mengadakan puasa. Kita harus merendahkan diri dengan berpuasa. Apa artinya, saudara-saudara? Kita tidak akan bisa tidak tunduk kepada patung binatang itu kalau kita tidak puasa sosial media, kalau kita tidak puasa hiburan dunia, kalau kita tidak puasa pornografi, kalau kita tidak puasa segala hal-hal yang membuat kedagingan kita makin kuat, kalau kita tidak puasa marah, kalau kita tidak puasa untuk membenci. Saudara, kita harus merendahkan diri dengan berpuasa. Yang ketiga, kita harus membawa persembahan korban api-apian. Yang tadi saya sudah jelaskan. Perbaktian Kain tidak diterima karena tidak ada api turun dari langit. Persembahan daripada Habel diterima karena ada api turun dari langit. Kenapa api turun dari langit di Habel dan tidak di Kain? Karena Tuhan tidak menerima perbaktian yang tidak menurut kehendak Tuhan. Tuhan menyuruh bahwa Kain dan Habel harus membawa lemak dan darah. Tapi Kain memilih untuk membawa tumbuh-tumbuhan. Ada begitu banyak orang yang sekarang berbakti sesuka hatinya. Saudara-saudara, kita tidak akan diterima perbaktian kita oleh Tuhan kalau kita berbakti sesuai dengan kehendak kita. Kita harus bawa darah
Darah adalah melambangkan pengorbanan Yesus. Kita hanya dibenarkan oleh iman. Tidak ada yang baik yang kita lakukan yang membuat kita benar. Apa artinya lemak? Lemak adalah dosa. Setiap kali saya dan saudara berbakti seperti ini, kita harus persembahkan dosa kepada Tuhan, bertobat, merendahkan diri, mengaku salah di hadapan Tuhan. Apa yang terakhir? Yang terakhir, tidak boleh bekerja. Tidak boleh bekerja, saudara dan saya. Tidak boleh bekerja yang lain selain bekerja bagi Tuhan. Usaha saudara, pekerjaan sehari-hari saudara adalah pekerjaan sambilan, paruh waktu. Pekerjaan utama saya dan saudara di akhir zaman ini adalah untuk memberitakan Injil. Pekerjaan kantoran saudara hanya untuk mendukung pekerjaan itu. Amin, saudara-saudara. Saya dan saudara dipanggil untuk ada di dalam bisnisnya Allah, bukan di dalam bisnisnya manusia. Kita tidak boleh bekerja yang lain. Kita hanya boleh bekerja bagi Tuhan. Usaha saudara, pekerjaan saudara di kantor adalah pekerjaan sambilan. Amin, saudara-saudara. Belum ada amin ini. Amin, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami hidup di masa yang genting. Apakah undang-undang hari Minggu akan datang dengan segera atau masih lama? Bagi kami yang terpenting adalah kami mengasihi Engkau. Kami mengasihi kebenaran-Mu. Apakah Engkau akan datang segera atau Engkau akan datang 1000 tahun lagi? Yang terpenting bagi kami adalah kami mengasihi Engkau. Tuhan, kami mau menjadi hamba yang setia dan bijaksana, yang memberikan makanan pada waktunya. Kami rindu agar kami didapati setia dan bijaksana. Tuhan, tolong kami, kasihani kami. Kami penuh dengan dosa. Kami terpapar dengan hiburan dunia. Dengan segala dosa di dunia ini, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Ini adalah berhala-berhala yang kami sembah setiap hari. Ampuni kami Tuhan, dan berikan kami buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tanpa kasih karunia-Mu kami akan binasa. Berkati semua yang hadir. Berkati juga yang sakit apapun, termasuk COVID yang mengikuti ibadah ini. Sembuhkan mereka. Berkati sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan yang bukan dalam denominasi gereja Advent yang bersama dengan kami saat ini. Yakinkan mereka akan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baiklah, terima kasih untuk Pak Pendeta Roy Pitoy atas firman Tuhan yang telah dibawakan. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar ini menjadi berkat bagi kita sepanjang hari Sabat ini, dan juga menjadi bau yang harum dari hadirat Tuhan. Ternyata saya sadar juga, saya dengan Pendeta Roy Pitoy cukup dekat karena kebetulan beliau adalah adik kelas dari almarhumah ibu saya, dan juga merupakan satu kelas dengan om saya di sekolah lanjutan Advent Tompasok di Kongkuan di kami di Kiranya firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Pendeta
Pendeta Roy Pitoy menjadi bau yang harum di hadapan hadirat Tuhan dan jadi berkat buat kita sepanjang sabat ini. Kita akan menutup acara Vesper kita pada malam hari ini. Kita akan menyanyi dari lagu Sion edisi lengkap nomor 192 dan doa tutup oleh Pendeta Roy Pitoy. Mari kita tunduk kepala sekali lagi dan kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan kami berbakti bersama, walaupun hanya lewat Zoom. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan akan mendapat